أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang al-mu'awwiqatu an talabil ilmi, penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu, penghalang-penghalang dari menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu. Kita sudah sampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah fasadun niyah, rusaknya niat. Yang kedua, hubbu asyuhrati wat tasadduri, cinta ketenaran dan senang tampil, senang menjadi orang terdepan. Yang ketiga, at-tafritu fi halaqatil ilmi, itu lalai dalam menghadiri halaqah-halaqah ilmu, meremehkan halaqah-halaqah atau majelis-majelis ilmu. Kemudian yang keempat, at-tadarru'u bi kasratil asghali, beralasan dengan banyaknya kesibukan. Yang kelima, at-tafritu fi talabil ilmi fi shighari, lalai dalam menuntut ilmu di masa kecil. Lalai dalam menuntut ilmu di masa kecil. Ini yang kelima. Kemudian kita masuk kepada penghalang yang keenam, yaitu al-mu'awwiqus sadisu, penghalang yang keenam. Mana dia? Yaitu al-azufu an talabil ilmi, tidak konsisten dalam menuntut ilmu, tidak fokus dalam menuntut ilmu. Dan itu memiliki sebab. Apa itu? Wa min asbabi dzalik, di antara sebab-sebab hal tersebut adalah al-azufu bi za'mi tafarrughi li mutaba'ati ahdathil asri wa li ma'rifatil waqi'i, yaitu tidak fokus dalam menuntut ilmu dengan anggapan sibuk mengikuti acara-acara atau kejadian-kejadian di zaman now, kejadian-kejadian di zaman ini. Wali ma'rifatil waqi'i, sibuk mengikuti berita-berita waqi', sibuk mengikuti berita-berita yang sedang viral, yang sedang terjadi. Ini adalah penghalang untuk mendapatkan ilmu. Karena sebab ini dia lalai menuntut ilmu. Dan ini tidak benar yang seperti ini. Tayyib. Kita lanjut.
Inna talabal ilmi yahussuka ala an ta'rifa waqi'aka. Sesungguhnya menuntut ilmu ini menganjurkan engkau untuk mengenal, untuk mengetahui ya fakta dari dirimu sendiri. Ya, fakta atau kenyataan pada dirimu sendiri. Walan tastati'a an tu'alija nazilatan aw hadithatan nazalat fi waqi'ika. Engkau tidak akan pernah mampu untuk mengobati atau mengatasi kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, bencana-bencana yang terjadi tidak akan bisa engkau atasi. Itu kejadian-kejadian yang terjadi ya pada dirimu atau di zamanmu. Illa bi an ta'ridaha ala mizan syar'i, kecuali jika engkau kembalikan masalahnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Engkau kembalikan perkaranya, engkau timbang dia dengan syariat. Qala syairu, seorang penyair ya, seorang pujangga mengatakan, wasyar'u mizanul umuri kulliha. Syariat adalah timbangan seluruh perkara. Wa syahidun li far'iha wa asliha, dan dia adalah saksi atau penguat li far'iha, untuk cabangnya, wa asliha, dan akarnya, akar permasalahan tersebut. Baik. Amma man azafa an talabil ilmi wal hifzi, adapun orang yang tidak konsisten, ya, tidak fokus dalam menuntut ilmu dan menghafal ilmu, wa tafarraga li mutaba'atil jaraidi wal majallati, dan sibuk mengikuti ya koran-koran dan majalah-majalah, wasabba kulla juhdihi wa waqtihi fi qiraatiha, dan mencurahkan seluruh kesungguhannya, kemampuannya dan waktunya untuk membaca koran, membaca majalah terkini. Thumma akhadha yu'aliju tilkal qadaya min manzurihil qasir dunar ruju'i ilal ulama'i. Ya, kemudian ya, dia ingin untuk mengatasi bencana atau perkara-perkara yang terjadi dengan pandangannya yang pendek, tanpa merujuk, tanpa kembali kepada para ulama. Fahadzal ladzi qad khasir, ini adalah orang yang merugi, sungguh merugi. Walan ya'rifa qadra khasaratihi illa fima ba'du, dan dia tidak akan mengetahui, ya, tidak akan pernah mengetahui kadar dari kerugiannya kecuali pada suatu saat nanti. Kama qala al-qailu, sebagaimana yang dikatakan oleh seseorang, ya, idza anta lam tazra wa absarta hasidan nadimta ala tafriti fi zamanil badri. Jika engkau tidak pernah menanam dan engkau menganggap akan panen,
ya, nggak pernah nanam tapi mau panen. Nadim ta'ala tafriti fi zamanil badri, engkau pasti akan menyesal karena melalaikan, ya, karena lalai pada saat menaburkan benih. Ya, tidak benar caranya menaburkan benih, gimana mau panen? Ya, tidak pernah menanam mau panen, atau keliru dalam menaburkan benih kok berharap panen, tidak mungkin. Ya, cara salah, hasil juga tidak akan baik. Inna mimma yustankaru wa yuntaqadu antara syaban min syababil muslimin. Sesungguhnya hal-hal, ya, yang amat disesalkan atau diingkari, apa, ya, pada zaman ini engkau akan melihat para pemuda, ya, kaum muslimin, di antara mereka mimman yugharu ala hurumatillahi, yang cemburu terhadap, ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Wa yadhrifu ad-dam'u wad-damu ala hurumatin tuhikat, dan mengalirkan, melinangkan air mata dan darah, ya, atas syariat-syariat Allah yang dilanggar. Inna minal aibi, sesungguhnya, ya, di antara aib, ya, celaan, fi haqqihi, itu pada hakikatnya, an yatahawana ba'dul ma'asi, mereka itu, ya, mereka cemburu hurumatillah, itu syariat-syariat Allah yang dilanggar. Mereka cemburu kalau syariat Allah dilanggar, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka jatuh pada maksiat yang lain. Apa itu? Ayatahawana ba'dul ma'asi, mereka itu meremehkan sebagian dari perbuatan maksiat. Kal ghibati wan namimati, seperti ghibah, namimah, wa ghairiha, dan yang sejenisnya. Wa antarahu jahilan bi aisaril ahkami syar'iyyati, dan engkau melihatnya pula, ya, dia jahil, dia tidak mengetahui perkara yang sangat ringan dari perkara-perkara atau hukum-hukum syariat. Fala haula wala quwata illa billah. Fala yusalli salatan nabawiyah, dia tidak salat seperti salatnya Nabi. Allati qala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian, wala yatawadda'ul wudu'an nabawi alladhi qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bisa berwudu seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang wudu sebagaimana yang diperintahkan, wa shalla kama umira, dan salat sebagaimana yang diperintahkan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana mau diampuni dosa-dosanya jika cara berwudunya tidak sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, cara sholatnya
juga tidak sesuai dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi butuh belajar. Ya, kita lebih butuh belajar dahulu daripada sibuk dengan fiqhul waqi, ya, atau berita-berita baru yang sedang viral. Karena jalan dari permasalahan itu, ya, cara menyelesaikannya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi butuh belajar Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarahu jahilan bi adhkaris sabahi wal masa. Engkau juga akan melihat dia jahil, bodoh terhadap zikir pagi dan sore. Tarahu mufarritan fi umurin yahfadhuha sigharat talabati qabla kibarihim. Engkau lihat dia juga meremehkan atau lalai terhadap perkara-perkara yang dihafalkan oleh anak-anak kecil daripada penuntut ilmu. Ya, terlebih lagi yang besar-besar. Fahadha min madakhilis syaitan. Ini adalah ya peluang bagi syaitan untuk masuk menggoda mereka. Ya, kita singkat saja. Oleh karena itu, ya, kita belajar dan terus belajar. Jangan sibukkan diri dengan fiqhul waqi atau kejadian-kejadian yang terjadi di zaman now. Ya, kita boleh perhatikan. Namun apa? Kembalikan masalahnya kepada syariat Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena jalan penyelesaian dari perkara tersebut ada pada kitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Fa innahu ma anzalallahu min da'in illa walahu dawa'un. Karena sesungguhnya, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali, ya, Allah juga menurunkan obatnya. Walam tanzil musibatun aw nazilatun illa wa fil kitabi was sunnati ma yuslihuha. Dan tidaklah turun suatu musibah, suatu bencana kecuali di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat hal yang dengannya bencana itu atau musibah itu diperbaiki, diselesaikan. Maka, ya, belajar dulu dan terus belajar, baru kita berkomentar atau mengurus perkara-perkara yang terjadi. Karena jalan penyelesaiannya ada pada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan semuanya, merujuk kepada para ulama, kembali kepada para ulama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh. Ya.